Please sit down. Welcome home GBI Pelita. Nice meet you all. Please join with our social media. Silakan bergabung dengan sosial media gereja, dengan sosial media Bapak Gembala, terutama di YouTube, di Instagram, di Facebook, di TikTok. Puji Tuhan, tadi saya cek semalam sudah 130.000 lebih followers TikTok Bapak Gembala. Saya senang karena semakin banyak orang mendengarkan Injil. Dari berbagai negara memberi respon. Dari berbagai provinsi selalu berkata Kalimantan hadir, Jawa Tengah hadir, Cirebon hadir. Berbagai provinsi, berbagai negara melihat live streaming kita ini enggak hanya saudara. Tapi banyak sekarang mata yang sedang melihat ke GBI Pelita. Ini gereja Tuhan. Saya sangat berharap setiap saudara mempersiapkan diri saudara melayani Tuhan. Di menjelang hari-hari yang semakin dekat Tuhan datang. Saya mengajak hari ini di bulan Oktober, kita tidak terasa, kita akan masuk di 3 bulan terakhir 2023. Di Oktober ini kita akan belajar firman Allah, bulan misi, bulan penuaian jiwa-jiwa. Bagaimana lewat hidupmu ada jiwa-jiwa diselamatkan. Bagaimana lewat hidupmu keluargamu diselamatkan. Sebagaimana janji Alkitab, 1 orang selamat, seisi rumah diselamatkan Tuhan. Lewat hidupmu kampusmu diselamatkan, kotamu diselamatkan, Poparan Opung Margamu pun diselamatkan. Saya berdoa dari keturunan Opung Daniel, itu keluarga dari mama saya, ada 10 bersaudara, kami doakan semuanya tiap hari itu kudoakan. Dari bapak saya juga ada 10 bersaudara, Poparan Opung Marisi, supaya mereka diselamatkan. Kami punya grup WA keturunan ini. Ratusan orang di dalamnya. Saya terus kirim firman Tuhan. Saya terus kirim khotbah-khotbah. Dan mereka sangat diberkati. Karena saya percaya 1 orang selamat, seisi rumah diselamatkan. 1 orang selamat, 1 poparan diselamatkan. Poparan itu bahasa Indonesianya 1 generasi keturunan. Dari kakek, dari nenek kita. Hari ini kita belajar firman Tuhan. Doa peperangan dan penuaian jiwa-jiwa. Mari sama-sama kita membaca Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai kepada ayat yang ke-7. Mari sama-sama kita membaca. Saudara bilang sebelahnya, baca yang semangat. Bilang sebelahnya, ayo tepuk sebelahnya supaya jangan melo, don't melo ya. Masalahmu boleh banyak tapi hatimu harus berkobar-kobar. Amin. Dompet boleh kosong, senyum full. Amin. Nah saudara, jangan tunjukkan wajahmu mencerminkan dompetmu. Nah saudara, saudara harus kalahkan kenyataan dengan firman Allah. Mari sama-sama kita baca, let's go, 1, 2, 3. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungguh-sungguh di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan yang berhikmat supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Ayat 4, bilang sebelahnya, ayo lebih semangat lagi. 1, 2 ya. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan roh kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Terus mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan ke atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Cerita ini adalah bagaimana jemaat di Yerusalem atau gereja di Yerusalem berkembang pesat. Begitu banyak orang yang bertobat, banyak jiwa-jiwa, gereja penuh sesak. Tapi semakin banyak jumlah jemaat, semakin banyak masalah. Gereja kita pun sekarang ini sedang bertumbuh pesat. Bahkan kita rencana November buka ibadah 6. Karena jumlah sudah 2.250. Saudara, berkembang pesat gereja bukan berarti kita tidak berkembang masalah. Seiring masalah yang makin tambah, hidupmu juga makin naik.
perhatikan. Masalahmu makin berat karena semakin luar biasa promosi Tuhan padamu. Jadi tidak sama ujian yang masuk kepada sekolah yang namanya satu kuning dengan orang yang mungkin perwira. Itu ujiannya pun sekolahnya tentu ada perbedaan. Oleh karena itu jemaat yang ada di Yerusalem mengalami kewalahan. Yaitu dikatakan ada pelayanan diakonia terbengkalai. Janda-janda tidak lagi dilayani, diakonia tidak lagi diberi beras, tidak lagi dikunjungi jemaat-jemaat. Mulai ada persoalan di jemaat Yerusalem. Kemudian para rasul mulai berkumpul dan berkata kepada jemaat-jemaat, kami terganggu, kami merasa tidak puas dengan pelayanan ini. Jemaat bertambah, tapi kami tidak bisa fokus berdoa dan baca Alkitab. Karena tugas seorang pendeta, tugas seorang hamba Tuhan, tugas seorang gembala yang utama adalah berdoa dan baca Alkitab. Tugas saya yang pertama adalah harus banyak berdoa dan harus banyak baca Alkitab. Tapi karena masalah diakonia terbengkalai, di mana ada para janda yang biasanya tiap bulan dapat namanya pelayanan diakonia, dapat kunjungan, dapat perhatian, ini tidak. Singkat cerita, mereka berkata-kata kepada jemaat yang ada di Yerusalem. Bantulah kami pelayanan diakonia, supaya kami rasul-rasul berfokus kepada doa dan baca firman. Itu dalam Kisah Rasul pasal 6 ayat yang keempat. Kalianlah yang melayani diakonia. Tunjukkanlah sama kami 7 orang yang memiliki kriteria. Pertama itu adalah orang yang penuh Roh Kudus. Yang pertama dikatakan orang yang terkenal baik. Kedua penuh roh. Yang ketiga adalah orang yang berhikmat. Diberikanlah kepada mereka Stefanus diusulkan. Filipus diusulkan. Stefanus yang dikenal dengan penuh roh, penuh hikmat, demikian juga Filipus dan yang lain-lainnya, ada 7 orang. Didoakanlah di altar dan mereka ditompang tangani. Dan Injil semakin tersebar luar biasa. Injil semakin banyak didengar dan makin banyak jiwa-jiwa yang bertobat. Banyak orang yang diselamatkan. Karena para rasul melakukan tugas utamanya berdoa dan baca firman. Demikian juga para hamba-hamba Tuhan, para pendeta di tempat ini, di semua gereja. Harusnya mereka tidak lagi memikirkan pelayanan diakonia yang mengunjungi jemaat. Dengan 2000 jemaat yang datang beribadah, semestinya bukan lagi gembala dan para pendeta yang memikirkan diakonia. Tetapi sudah ada tim-tim yang lain. Di jemaat Yerusalem ini tim 7. Setiap gereja punya departemen diakonia. Departemen duka ketika ada kematian. Pernikahan. Sangat penting semua jemaat mengambil bagian dalam pelayanan gereja. Saya sangat berharap semua saudara terpanggil melayani Tuhan. Bagaimana Matius berkata, Yesus datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Milikilah dalam hatimu melayani Tuhan. Apakah melayani Tuhan harus dalam gereja? Ya, salah satu dalam gereja. Di keluargamu, di pekerjaan, di komunitas-komunitas, marga, lingkungan, dan lain-lain. Bagaimana membuat gereja mengalami pertambahan jemaat yang sehat? Yang pertama kita akan belajar dikatakan adalah mengatur pelayanan dengan baik. Sangat penting mengatur pelayanan dengan baik. Dalam Kisah 6 ayat 1, 2, dan 4 dikatakan. Pada masa itu ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang Yahudi yang berbahasa Yunani. Ya, sungut-sungut dari bangsa Yahudi yang berbahasa Yunani. Karena Yahudi ini ada berbahasa Yunani, ada berbahasa Ibrani, ada berbahasa Aram. Karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja,
maksudnya melayani diakonia, mereka terlupakan, terabaikan oleh mereka karena mereka tidak sanggup dengan waktu yang ada. Dan supaya kami sendiri, ini poin 4. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Saudara yang saya kasihi dalam nama Tuhan Yesus, saya rindu kita sama-sama membaca Matius 20 ayat yang ke-28. Mari sama-sama kita baca Matius 20 ayat 28. Sama-sama kita baca 1, 2, ya. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani terus, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya terus menjadi tebusan bagi banyak orang. Saudara yang saya kasihi, ayat ini jelas dikatakan bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Berapa banyak di antara saudara punya prinsip, aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Amin. Saudara, saya mau saudara menggenapi firman Tuhan Filipi 2 ayat 5. Yaitu dikatakan sepikiran dengan Tuhan Yesus, seperasaan dengan Tuhan Yesus. Yaitu perasaan Tuhan Yesus itu adalah perasaan yang ingin melayani, bukan untuk dilayani. Saudara, di Alkitab dikatakan mana lebih besar orang yang dilayani atau orang yang melayani? Di Alkitab orang yang melayani. Di restoran, kalau ada orang duduk, kemudian saudara duduk di restoran, kemudian datang pelayan, kemudian melayanimu. Mana menurut orang dunia lebih hebat? Yang dilayani. Ada loh orang hanya gara-gara terlambat makanannya ngamuk. Gara-gara salah menu, ngamuk. Ada lagi hanya gara-gara rambut masuk ke dalam makanannya, marahnya bukan main. Ingat, karaktermu akan kelihatan saat marah. Jangan lihat orang saat di gereja ini, semuanya muka nabi. Tapi lihatlah wajah-wajah di gereja ini saat marah. Mungkin beberapa Nabi Rong sama Nabi Sulon. Maksudnya adalah jauh dari wajah Nabi. Ada orang hanya gara rambut aja. Aku gak pesan rambut. Aku pesan Indomie kuah tanpa rambut. Pucat itu yang melayani. Baru datang pelayan di belakangnya, kenal samamu. Jemaat GB Pelita. Shalom Pak. Siapa kau? Bapak kan yang melayani GB Pelita. Kamu siapa? Aku jemaat yang datang Pak. Malunya wajahmu. Malunya. Tahan dirimu. Tidak semuanya seperti ekspektasimu. Tidak semuanya seperti yang kita harapkan. Di punguan marga, di kumpulan komunitas. Kadang-kadang ada kelompok yang hanya menikmati. Tapi saya berdoa saudara dan saya punya hati melayani. Punya hati mau sibuk. Jangan bilang, aku gak mau seperti Marta. Sibuk. Aku mau seperti Maria, duduk menikmati makanan. Salah terjemah. Maria duduk untuk mendengar firman dan untuk bersekutu dengan Tuhan. Marta menyiapkan makanan. Salah dia, salah fokus aja. Salah prioritas. Saya sangat merindukan semua saudara punya hati yang melayani. Bahkan kalau diminta padamu 1 mil, kasih 2 mil. Giving your best. Kasih yang terbaik samamu. Yang terbaik bukan giving your perfect. Jangan punya spirit perfeksionis. Harus yang sempurna. Tidak boleh ada salah. Ini orang yang negatif. Tapi giving your best. Kasih, punya spirit yang terbaik. Kolose 3:23. Apapun yang kau lakukan, lakukanlah untuk Tuhan. Kalau saya khotbah kemana-mana, saya tidak mau khotbah untuk uang. Saya tidak mau khotbah untuk terkenal. Walaupun sekarang sudah mulai terkenal. Tapi saya tidak mau untuk terkenal. Saya tidak mau khotbah untuk uang. Saya melatih diri saya berkhotbah untuk Tuhan. Tidak jarang amplop itu saya kembalikan.
Saya terima kasih Pak Pendeta. Saya jalan ke tempat kolekte, saya berkati gereja Bapak. Kok kayak gitu Pak Pendeta? Ya Bapak kan berkati saya berkati lagi gereja. Artinya saya tidak ada pikiran uang. Kontaminasi kadang-kadang muncul dalam pikiran. Saya berdoa sama saudara, jangan ada di antaramu bekerja untuk uang. Itu level paling rendah di mata Tuhan. Level yang paling tinggi bekerja untuk kemuliaan Tuhan. Kolose 3:23. Sehingga apapun yang kau kerjakan, yang terbaik yang kau berikan. Sehingga saya berdoa setiap saudara, jangan bekerja untuk uang. Betul, uang dibutuhkan untuk membeli banyak hal, tapi bukan beli segala-galanya. Uang tidak bisa beli segala-galanya. Uang tidak bisa beli karaktermu. Karaktermu gak bisa dibeli dengan uang. Kesetiaan suami gak bisa dibeli dengan uang. Kesetiaan istri gak bisa dibeli dengan uang. Ada berapa banyak orang yang kaya tapi tidak setia dengan suaminya. Tidak setia dengan istrinya. Tidak semuanya uang. Jangan katakan uang mengatur semuanya. Engkau sesat, engkau salah kalau engkau ikuti itu. Tuhan Yesus mengatur semuanya. Uang tidak bisa mengatur manusia. Ingat, di Alkitab hanya satu lawan Tuhan. Yaitu hamba uang dan hamba Tuhan. Dirimu yang mana? Kalau engkau hamba uang, 1 Timotius 6 ayat 10, cinta uang akar segala kejahatan. 1 Timotius 6 ayat 6, 7, 8 dikatakan. Kalau engkau beribadah, ayat 6, 1 Timotius 6 ayat 6, jikalau engkau beribadah, coba dibaca ayat 6. Supaya engkau punya spirit hidup ini melayani Tuhan. Dalam 1 Timotius 6 ayat 6 dikatakan, jikalau engkau beribadah dengan rasa cukup, engkau akan memperoleh keuntungan yang besar. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Ayat 7. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak membawa apa-apa keluar. Lebih parah ayat Ayub. Lahir tanpa sehelai benang, mati tidak membawa sehelai benang. Jadi saudara, jangan capek cari uang. Ayat 8. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ayat 9. Tetapi mereka yang ingin kaya, perhatikan. Bagi saudara yang ingin kaya, ini ayat untukmu dan ayat untuk saya. Mana tahu di hatimu ingin kaya, ini yang terjadi padamu. Mana tahu di antaramu berkata, aku ingin kaya. Ah, udah. Tergenapilah ayat ini samamu. Jadilah ayat ini padamu. Apakah salah kaya? Tidak. Tetapi mereka yang ingin kaya, ini artinya tujuan hidupnya kaya, terjatuh ke dalam pencobaan. Ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu. Nafsu seks, nafsu berantem, nafsu cekcok, nafsu merasa diri benar. Yang hampa dan yang mencelakakan. Yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Bukan uang, cinta uang. Katakan cinta uang. Beda cinta uang, beda uang. Uang netral. Tapi kalau kau cintai uang, habis hidupmu. Habis hidupmu. Sebab oleh memburu uang lah, ini memburu uang, mengejar warisan. Gara-gara mengejar warisan, abang Adi gak cakapan. Gara-gara mengejar warisan, abangnya mati gak datang. Gara-gara mengejar warisan, anak adiknya menikah tidak datang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman. Apa yang kau buru? Tuhan atau uang? Jawab di hatimu. Telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Jemaat yang saya kasihi, apa yang saudara buruh di dunia ini? Secapek apa saudara mencari uang? Apa yang saudara capek-capekkan itu tidak saudara bawa ke sorga sedikit pun. Bahkan tidak laku di hadapan Tuhan harta, kekayaan. Maka Paulus berkata, kemuliaan dunia ini tidak sebanding dengan kemuliaan Tuhan. Bahkan dia berkata, dunia ini adalah sampah dibandingkan kemuliaan Tuhan. Saya ajak semua anak-anak muda,
Kalau engkau mau dipakai Tuhan di hari-hari ke depan, tanamkan di hatimu, aku memburu Tuhan. Aku melayani Tuhan, bukan uang. Uang tidak pernah memuaskan. Uang tidak pernah berkata cukup. Punya spirit melayani Tuhan. Apapun pekerjaan, Grab, jualan, online, atau jualan dimanapun, bekerja di pabrik, atau punya usaha, apapun pekerjaan, tanamkan. Saya sudah melihat orang yang cinta uang, habis pernikahannya. Suami selingkuh, istri selingkuh, anak-anak narkoba. Karena mereka cinta uang. Bahkan ingin menikahkan anaknya dengan orang kaya. Berapa banyak orang yang menikahkan anaknya karena kaya, anaknya habis. Bahkan dia makan pun di rumah, menantunya gak berani. Jangan cintai uang. Cintai Tuhan. Cintai firman Tuhan. Saya ajak semua kita sama-sama. Punya spirit melayani Tuhan. Bekerjalah. Mungkin sebagai Gojek. Melayani Tuhan. Excellent. Ramah. Kalau dibatalkan pun jangan maki. Kan ada juga yang orang udah mesan, dibatalkan. Jangan maki. Tapi pun kau jangan kurang kerjaan. Udah kau pesan pun gak jadilah bang. Cobalah kau supir Gojeknya. Gak bagus. Apa yang ingin kau orang lakukan kepadamu, engkau dulu melakukannya. Saya sangat berharap sama saudara. Punya spirit ketika engkau kerja di kantor. Aku melayani Tuhan. Sama loh melayani Tuhan di kantor dengan di gereja sama. Jangan pikir di sini lebih kudus daripada di kantor. Tidak. Sama-sama untuk Tuhan. Di sini pun kalau orang melayani ingin terkenal, ingin cari uang, salah. Orang melayani di marketplace sebagai apapun dia. Kalau dia melayani untuk Tuhan, itulah yang berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga ketika bisnis dia menjauhi kebohongan, hidup dalam kejujuran. Dia hidup melayani yang terbaik yang diberikan dia kepada Tuhan. Saya rindu, punyalah spirit melayani. Jangan kepingin dilayani. Kalau ada acara-acara pengumuman marga atau keluarga, jangan gaya tenang. Termasuk di gereja ini. Kalau saudara melihat sampah di situ, jangan pikir staf full timer. Pembantu gereja, staf full timer pendeta yang mendoakanmu kalau engkau mengalami kematian, menguburkanmu dan anak-anakmu. Para pendeta di sini, para pendeta di sini, saya latih jadi hati hamba, tapi mereka imam yang memberkati pernikahan, acara sakramen dalam duka, yang menguburkan jemaat di dalam sakramen. Mereka orang-orang hamba Tuhan. Hormati mereka. Lebih mudah dari saudara, betul. Tapi harus hormat kepada mereka. Kalau dari gereja kami dulu gereja suku, kami diajari kalau pendeta datang. Ya amang. Kami diajari orang tua. Pendeta datang, pendeta. Ya amang. Dan kalau dia pulang, biasanya ada sedikit mau diberkati. Entah dikasih sesuatu makanan atau persembahan kasih amplop untuk pelayanannya. Karena Alkitab berkata, berkatilah hamba-hamba Tuhan. Karena mereka melakukan tugas pelayanan mereka di hadapan Tuhan. Jadi saudara belajar menghormati para pendeta. Walaupun lebih muda dari saudara. Jangan lihat usia. Tapi Tuhan yang menunjuk dia menjadi hamba Tuhan. Tuhan yang menunjuk dia menjadi pendeta. Hormati. Jangan anggap mereka, mereka yang nyuci itu. Mereka yang membersihkan itu. Tidak. Saudara lihat sampah, buang. Lihat ada kotoran di kamar mandi, buang. Jangan. Punya hati ingin dilayani, melayani. Di gereja Tuhan, dimanapun saya, dimanapun saudara. Punya kerinduan melayani Tuhan, sebisamu tentunya. Jangan karena engkau kepingin melayani, gak tahu masak, kau minta sama pengumuman marga itu, aku yang masak. Habis itu hasil masakannya entah apa rasanya. Orang yang makan jadi darah tinggi, orang yang makan jadi muntah-muntah. Saya sangat rindu.
Dan jangan punya hati bos. Angkat kaki begini, layani. Mari sama-sama kita rendahkan hati. Saya juga belajar, agar saya tidak bos di gereja. Tapi saya hamba Tuhan. Saya melayani Tuhan. Ketika Ratu Seba melihat pelayanan Raja Salomo, dia terpukau luar biasa. Penata layanan di sana luar biasa di kerajaan Salomo. Maka Ratu Seba melihat, wow, setengah daripada yang kudengar pun ternyata lebih daripada itu. Dia melihat pelayanan para pelayan-pelayan yang ada di kerajaan Salomo sangat excellent, sangat luar biasa. Oleh karena itu Bapak Ibu, hampir setiap hari kami ada grup rapat membahas pelayanan gereja ini. Bagaimana supaya rapi, tertata dengan baik. Dari parkir, dari toilet, dari Star Kids, Next Gen, ibadah 1, 2, 3, 4, 5. Kami terus berpikir, berdoa, rapat, berpikir. Terus kami lakukan. Bagaimana jemaat duduk AC-nya bagus. Bagaimana lampu cukup. Bagaimana video ditambahkan. Bagaimana semuanya penata layanan yang bagus. Sangat penting. Dan kalau masih ada kekurangan kami, doakanlah kami. Jangan hakimi di luar sana. Tapi saya mau sampaikan, hati kami ingin memberikan yang terbaik. Sebisa kami. Lihat para staff full timer, gak segan-segan itu angkat kursi. Gak segan-segan itu basah-basah. Gak segan-segan mereka mencuci kamar mandi. Barusan aja kusuruh salah satu pendeta, tolong bersihkan wastafel. Siapa yang berusaha memakai ini? Banyak di sini bekas-bekas air bertaburan. Dengan mereka, dengan rendah hati, siapa? Hati hamba, hati yang melayani. Tapi saya berharap semua pun saudara mau menjaga kebersihan dimanapun saudara berada. Yang kedua saya mengajak setiap saudara adalah, dikatakan yang kedua adalah memilih orang yang tepat. Yang melayani Tuhan dikatakan adalah, yang pertama ciri-cirinya dikatakan orang yang terkenal baik. Orang yang penuh roh dan penuh hikmat. Jadi diaken-diaken itu menurut 1 Timotius 3 juga ayat 8 sampai 13 tidak sembarangan menjadi diaken. Mereka adalah orang yang dikatakan di sini adalah orang yang terkenal baik. Katakan terkenal baik. Katakan penuh roh. Katakan penuh hikmat. Jadi kalau saudara melayani Tuhan, saya berindu hidupmu berubah. Sebelumnya engkau merokok, udah melayani, jangan merokok. Itu doa saya. Saya tanamkan sama para pelayan. Supaya setiap jemaat di gereja ini, jemaat radikal ikut Tuhan. 100% ikut Tuhan. Sepenuhnya ikut Tuhan. Tidak kompromi lagi dengan dosa. Kalau dulunya penzina, setelah di gereja digembalakan, tidak mau berzina. Ini doaku, harapanku. Tidak ada orang yang semuanya sempurna. Semua kita ini orang berdosa. Lukas 19 ayat 10 dikatakan Tuhan Yesus datang untuk mencari orang yang terhilang. Lukas 5 ayat 32 berkata Yesus datang untuk mencari orang berdosa. Lihat di Alkitab, bukan semua orang benar. Siapakah Abraham? Abraham orang yang membohongi. Dia gak mengaku Sarah istrinya. Siapakah Musa? Musa itu pembunuh. Siapakah Daud? Daud juga orang yang berzina. Siapakah yang namanya di Alkitab Saulus? Paulus. Saulus itu pembunuh orang Kristen. Dan dia menjadi Paulus. Menulis 12 kitab di perjanjian baru. Wanita Samaria yang berzina, mengambil suami orang, bertobat menjadi penginjil. Siapa saudara? Mungkin saudara berkata, aku orang berdosa. Tuhan mengasihimu. Tuhan berkata kepada perempuan yang berzina itu, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Itulah pikiranku sebagai gembala jemaat. Dosa apapun dosa saudara diampuni Tuhan. Tapi kalau sudah dalam Tuhan, jangan main-main dengan dosa. Kasih karunia Allah bukan pintu berbuat dosa. Kasih karunia Allah untuk dihormati. Tinggalkan dosamu. Saya berdoa semua pelayan-pelayan di tempat ini. Semua saudara yang sudah duduk di sini. Gadgetmu bersih dari pornografi. Tidak ada selingkuh. Bisnismu jujur. Lidah kita ini jujur, kudus. Nggak ada guyon-guyon porno. Kita beda karena kita sudah anak-anak Tuhan. Anak-anak terang. Anak-anak garam dunia, terang dunia. Saya rindu setiap pelayan-pelayan hidupmu berubah.
Bukan hanya penata layanan nampaknya hari Minggu kita baik di depan gereja. Tapi masuk berkeluarga, maki-maki istri, maki-maki anak. Mukul anak-anak. Berbisnis bohong terus. Gadget masih pornografi, selingkuh. Ya Allah ya Tuhan. Kasihanilah hamba-hamba-Mu ya Allah. Hidup bermuka dua. Capek lo bermuka dua itu. Cobalah nanti pulang dari sini pakai topeng kau ya. Beli topeng. Pakai topeng, capek lo pakai topeng itu. Apa adanya aja hidupmu. Betul dulu kau penjina, dulu pendosa. Aku pun pernah salah. Aku pun pernah jatuh. Aku pun pernah gagal. Siapa di dalam dunia ini gak ada sisi gelapnya? Tunjukkan ke saya. Siapa yang masa lalunya gak ada gelap? Semua kita punya masa lalu gelap. Tapi ngapain kita persoalkan yang lalu? Yang lalu gak bisa kembali. Ini gak asal berantem. Dulu ya kau selingkuh ya. Itu dulu. Dulu ya kau bohong ya. Dulu ya kau pukul aku ya. Dulu kau hina aku ya. Itu dulu. Yang dulu gak sanggup lagi dikembalikan. Jangan menghakimi orang yang dulu. Lihat yang sekarang. Makanya anak-anak Tuhan yang sudah bertobat, tunjukkanlah pertobatanmu. Buah pertobatanmu. Ibu-ibu gak usah suka lagi gosip. Jangan ngomong-ngomongi orang. Suamimu kayak mana rupanya. Jangan ngomong-ngomong keluarga orang. Keluargamu kayak mana rupanya. Jangan ngomong-ngomongi bahas bisnis orang. Bisnismu pun gak benar. Ngapain kita gosipi orang. Saya berdoa setiap saudara. Setelah bertobat, mulutnya pun bertobat. Amin. Katakan, mulutku bertobat. Ayo, yang laki-laki katakan, mataku bertobat. Amin. Karena ada orang hatinya aja bertobat, matanya kumat. Asal lihat wanita dia langsung, teng. Kristen tomat. Habis tobat kumat. Sudahlah. Dulu kita gelap, sekarang sudah dalam terang. Dulu kita jatuh dalam dosa, sekarang hidup dalam kebenaran. Dulu kita bersalah, sekarang kita sudah hidup dalam kebenaran. Bilang sebelahnya, jangan ingat-ingat yang dulu, bilang ya. Ya, yang dulu biarlah dulu. Ya, siapapun dulu, mana tahu hidupmu begitu gelap. Gelap apapun, kalau engkau datang ke gereja ini, saya pasti berikan kau pelayanan. Kalau kau mau. Tidak akan pernah aku bilang, dulu hidupmu gelap. Tidak, karena aku pun dulu gelap. Bahkan sudah bertobat pun, aku masih ada kejatuhan dan kesalahan. Udah jadi gembala pun, aku masih ada kesalahan. Udah gembala loh, udah gembala ini. Udah khotbah di mimbar ini pun, aku masih punya banyak kesalahan. Kenapa aku menghakimi orang jatuh? Hakim itu hanya Tuhan. Saya ajak sama saudara, ayo melayani Tuhan. Supaya ketika engkau kembali ke rumah Bapa di sorga bilang, ayo timku, engkau timku yang kuat. Melayani Tuhan. Yang ketiga adalah mendasari pelayanan dengan doa. Saya rindu gereja ini kuat dengan doa. Maka dikatakan pada ayat yang ke-6, setelah mereka berdoa, jemaat itu bertambah banyak dan terjadi penyebaran yang luar biasa. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul, lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Mereka dipanggil yang bertujuh, didoakan. Saya rindu gereja ini kuat berdoa. Hari Sabtu kita ada menara doa, setiap Sabtu jam 9 sampai jam 11 kita berdoa. Saya senang. Ada gereja namanya GPI Sumres. Kalau berdoa di sana ramenya bukan main, ribuan. GMS, pendetanya Pak Philip Mantopa, luar biasa kegerakan doa. Saya berkata itu gereja Tuhan yang luar biasa. Gereja Tuhan yang hidup harus gereja yang banyak doa. Kita terus mencanangkan gereja yang berdoa. Kita
sudah buat program 15 menit menyembah dan berdoa, 15 menit baca Alkitab, 30 menit setiap pagi. Lakukanlah itu. Lakukan itu minimal kau lakukan. Kalau engkau melakukan 15 menit menyembah, 15 menit baca Alkitab, lihat 23 jam 30 menit engkau diberkati Tuhan. Lebih berjaga-jaga hidup. Ketika ada serangan engkau kuat, engkau tidak lemah. Orang yang berdoa, ada masalah dia tenang. Itu ciri orang berdoa. Sesaat kita mungkin boleh gelisah. Tapi ketika kita datang berdoa, kita kembali tenang. Maka Tuhan bilang kepada kita, marilah kepadaku yang letih, yang lesu, beruang berat. Maka aku akan berikan kelegaan padamu. Maka kalau ada masalah yang kau alami ketika kau datang kepada Tuhan, tenang. Hanya dekat Allah saja kita tenang. Ayo berdoa. Jangan pagi-pagi langsung lihat sosmed, WA, Instagram, Facebook. Jangan ada waktumu live. Live-nya pun gak bermutu kadang-kadang. Ayo gunakan waktumu. Anak-anak muda, mulai dini kau cari Tuhan. Orang tua, ayo banyak berdoa. Banyak berdoa, banyak kemenangan. Banyak berdoa, banyak kekuatan. Orang yang berdoa akan tenang saat ada masalah. Masalah kita gak pernah siap-siapnya selama dunia ini ada. Selama engkau dalam dunia ini pasti masalahmu gak pernah siap. Maka Tuhan bilang berdoalah. Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga 1 jam saja. Saya sedang mau buat tim kegerakan doa 1 jam. Berjumpa dengan Tuhan 1 jam. Bagi yang mau akan saya buat grupnya. Kegerakan 1 jam. Namanya kegerakan 1 jam. Sangat penting membangun doa. Akan beda caramu menghadapi masalah ketika engkau berdoa cari Tuhan. Matius 6:33. Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka sekalian tambahkan padamu. Kau cari harta, harta makin lari. Kau cari uang, uang makin lari. Kau cari Tuhan, harta datang, uang datang. Tapi bukan itu inti mencari Tuhan. Itu bonus. Inti mencari Tuhan, mengenal Tuhan. Imanmu bertumbuh. Itu hanya akibat bonus yang dikirimkan Tuhan kepadamu. Anak-anak Tuhan, tidak ada peminta-minta. Ini doa saya semua para pelayan-pelayan Tuhan di sini. Jangan malukan gereja Tuhan dengan kau minta-minta sama jemaat lain. Mengemis-ngemis. Alkitab bilang anak Tuhan tidak peminta-minta. Pengkhotbah 9 ayat 10 berkata, apa yang di tanganmu kerjakan sekuat tenaga. Saya tidak percaya orang yang bekerja sekuat tenaga tidak bisa makan. Burung di udara dia pelihara, bunga bakung dihiasi. Apalagi anak-anak Tuhan. Jauhkan dari hatimu spirit pengemis, peminta-minta. Alkitab bilang lebih berbahagia memberi daripada menerima. Saya tanamkan di hatiku tidak ada spirit pengemis peminta-minta. Karena kita punya Bapa yang luar biasa. Apa yang di tanganmu, kerjakan sekuat tenagamu. Untuk Tuhan, Tuhan pasti berkati. Paling tidak makanan cukup, pakaian cukup. Dan sekalian tambahkan padamu. Bagi saudara yang suka minjam-minjam, berbunga-bunga di beberapa pengadilan-pengadilan swasta. Stopkan lakukan itu, stop. Stop sebelum engkau hancur. Yang suka minjam-minjam kepada rentenir, stop jangan lakukan itu. Dan bagi engkau juga yang mungkin membunga-bungakan uang kepada orang, stop jangan kerjakan itu. Karena itu pekerjaan haram di hadapan Tuhan. Allah tidak memberkati membunga-bungakan uang. Berikan dengan pertolongan, tulus, ikhlas. Bukan berbunga 20%. Berbunga 10%. Apa yang kau tabur akan kau tuai. Lihat orang yang bekerja begitu. Anak-anaknya kacau. Saksikan sendiri apa yang saya bilang ini. Uang setan dimakan hantu. Tidak diberkati. Jangan teruskan itu. Persembahkan hidupmu kepada Tuhan. Anak gadis, jangan lakukan itu. Anak muda, jangan lakukan itu. Percayalah, ada berkat dari Tuhan. Saya sudah lihat orang yang membunga-bungakan uang. Anaknya narkoba, kawin cerai. Hancur-hancuran semuanya. Karena uang setan dimakan hantu. Tanya sebelahnya, taunya artinya uang setan dimakan hantu? Sesudah kebaktian ini makan pangsit lah kalian bahas lah itu.
Tuhan Yesus memberkati. Kulihat wajah kalian begitu serius. Yang penting bertobat. Bilang sebelahnya, yang penting bertobat. Amin. Ya, ya. Beberapa kalian melihat saya jadi kayak gini kali ya. Tuhan Yesus, ampunilah. I love you so much, Sarangeo. Ya. Aku mengasihimu. Kalaupun aku tegas begitu, supaya jangan kau kerjakan pekerjaan setan itu. Amin. Jangan. Kasihan aku lihat hidupmu itu aja. Jangan. Lakukan yang baik. Jadilah berkat, jadilah terang. Milikilah hati yang melayani Tuhan. Milikilah roh doa. Berdoa, menyembah berapa menit? 15 menit setiap pagi. Baca Alkitab? 15 menit. Berapa menit semuanya? 30 menit. Tidak sanggupkah engkau berjaga-jaga? 30 menit saja setiap pagi. Apa jawabmu? Sanggup. Amin. Apa jawabmu yang di belakang? Good. Ya. Bilang sebelahnya 30 menit berjaga-jaga setiap pagi. Bilang ya 30 menit. Tuhan memberkatimu. I love you so much. Sarangeo dan God bless you. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Haleluya.